pidana asalnya ini harus putus dulu bersalah dan inkrah. Setelah itu baru bisa diproses tindak pidana pencucian uang. Kalau ini belum putus, maka proses TPPU-nya belum bisa berjalan. Jadi 271 triliun itu angka yang sangat besar, itu korupsi yang sangat luar biasa. Itulah makanya saya katakan miskinkan orang itu atau tidak-tidaknya hukuman mati. Orang mengatakan itu bisa dimiskinkan dari mana? Undang-undangnya memiskinkan aja belum ada perampasan aset. Undang-undangnya aja belum diketok oleh DPR RI. Gimana caranya? Undang-undangnya nggak ada bagaimana? Pakai dasar apa? Pakai undang-undang mana mau dimiskinkan? Nah kalau terbukti, maka kemungkinan putusannya akan disita oleh negara untuk mengurangi kerugian negara. Tapi kalau tidak terbukti, maka harus dikembalikan semua sitaan yang disita oleh penyidik. Dikembalikan kepada si pemilik awal. Kasus mega korupsi PT Timah yang menyeret nama-nama sultan tersohor hingga kini masih terus berlanjut. Terhitung sejak ditetapkannya Harvey Mois menjadi tersangka, proses demi proses pun masih terus bergulir di ranah hukum. Namun, sepanjang jalannya prosedur dijalankan, terdapat perdebatan yang mengarah kepada jaringan-jaringan yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Adapun fokus pembahasan yang dipergunjingkan ialah soal keputusan dari Kejagung yang saat ini masih menjadi polemik di luar sana. Entah mau dibawa sampai mana kasus ini, namun dari polemik ini timbullah sebuah kontroversi. Yang mana menyebutkan jika sosok Harvey Mois harus menerima ganjaran hukum berupa dimiskinkan hingga hukuman penjara sampai 20 tahun lamanya. Sedangkan menurut pakar hukum Henry Indraguna mengatakan jika putusan tersebut tidak dapat diputuskan jika pasal TPPU belum berjalan. Jadi ada undang-undang korupsi terkait tadi tindak pidana korupsi. Ini berdiri sendiri. Ada undang-undang TPPU, tindak pidana pencucian uang, ya kan? Nah, ini sekarang ini ada isu baru katanya dimiskinkan kan begitu ya? Nah ini HM ini miskinkan saja kan? Nah oke, kita pisahkan dulu. Undang-undang tidak pidana korupsi itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada pidana asal. Harus ada pidana asal. Ya, predikat crime-nya apa? Nah, pidana asalnya adalah korupsi. Atau pidana asalnya pidana tentang terkait tipu gelap 378, 372 KUHP. Nah, ini harus ada pidana asalnya dulu. Jadi pidana asalnya apa? Nah, pidana asalnya ini harus putus dulu bersalah dan inkrah. Setelah itu baru bisa diproses tindak pidana pencucian uang. Kalau ini belum putus, maka proses TPPU-nya belum bisa berjalan. Jadi 271 triliun itu angka yang sangat besar, itu korupsi yang sangat luar biasa. Itulah makanya saya katakan miskinkan orang itu atau tidak-tidaknya hukuman mati. Harus ada satu upaya yang tegas ya. Dengan upaya tegas saja tidak menutup kemungkinan orang-orang lain tetap saja ada korupsi. Harusnya kalau melihat ada orang yang kena hukumannya cukup tinggi gitu ya, bahkan untuk pasal 3 tadi itu ancamannya bisa seumur hidup loh ya. Artinya kan cukup tinggi nih. Nah, jadi melihat ancaman yang seperti itu harusnya kan orang-orang lain di luar sana jera. Nah, jadi harapan saya itu adalah ya jangan jemu-jemu terus melakukan penegakan hukum, melakukan penindakan kepada orang-orang yang menimbulkan kerugian negara. Melihat dari bunyi dari Undang-Undang Tipikornya, itu semestinya di masa pandemik itu bisa dijadikan sebagai acuan. Hukumannya apa? Pidana mati. Selain diambil semua harta-hartanya, disita, diblokir semua rekeningnya.
dimiskinkan, real kalau bisa. Jangan hanya sekedar kamuflase atau ucapan-ucapan saja, tapi kalau bisa real gitu. Dimiskinkan semuanya, hartanya diambil semuanya, disita semuanya, penjarakan agar menjadi pembelajaran kepada masyarakat Indonesia ataupun pejabat Indonesia bahwa korupsi itu adalah extraordinary crime dan kejahatan yang very berbahaya bagi negara. Orang mengatakan itu bisa dimiskinkan dari mana? Undang-undangnya memiskinkan aja belum ada perampasan aset. Undang-undangnya aja belum diketok oleh DPR RI. Gimana caranya? Undang-undangnya nggak ada bagaimana? Pakai dasar apa? Pakai undang-undang mana mau dimiskinkan? Nggak bisa. Undang-undangnya belum diketok. Kan begitu ya? Kalau undang-undangnya sudah diketok, bisa dimiskinkan. Bisa dirampas asetnya semua untuk dimiskinkan. Undangnya belum ada, jadi nggak bisa dimiskinkan. Penyidik melakukan blokir terhadap rekening, penyidik melakukan sita terhadap aset adalah sita sementara untuk kepentingan penyidikan. Proses tindak pidana korupsi. Kepentingan untuk apa? Untuk nanti dipersiapkan barang bukti ini untuk nanti dipersiapkan pemeriksaan di pengadilan. Nah, nanti di pengadilan pembuktian ini berlangsung. Kalau ternyata ini tidak bisa dibuktikan, maka kembali kepada HM lagi. Di sisi lain, sikap Sandra Dewi yang terlihat santai saat menghadiri panggilan Kejaksaan Agung nyatanya juga ikut disorot. Lantaran wanita berusia 40 tahun tersebut justru menunjukkan gestur yang terlihat baik-baik saja. Tentu sikap yang ditunjukkan oleh Sandra Dewi kian menimbulkan adanya teka-teki seakan ada faktor yang membuatnya jauh lebih tenang. Sebagaimana dugaan itu muncul setelah Harvey Moise belum bisa dinyatakan bersalah jika pasal TPPU belum diberlakukan. Lantas, seperti apa pandangan seorang pakar ekspresi melihat sikap yang ditunjukkan oleh Sandra Dewi? Belum itu. Ya, kalau kita bicara bahwa bagaimana gestur yang ditampilkan oleh Sandra Dewi, buat saya dia ya terlihat santai sih. Itu kan satu yang kalau kita lihat dari jauh tuh dia senyum gitu ya, masuk gitu. Saya tidak melihat ada sebuah penanda bahwa dia kelihatan jalannya gugup atau dia kemudian diskusi kanan kiri depan belakang atas bawah gitu dengan sekelilingnya. Tapi itu bisa jadi berarti bahwa dia itu mungkin dia memang tidak mau nunjukin bahwa dia tegang, dia kalut, dia khawatir atau semacamnya. Dia punya waktu untuk dengan timnya, dengan kelompoknya, dengan kuasa hukumnya untuk diskusi sebelumnya. Jadi buat saya tampilan yang ditampilkan oleh Sandra Dewi terlihat natural. Sekali lagi, terlihat natural itu bukan berarti bahwa dia pasti nggak bersalah atau bersalah ya. Tetapi bahwa itu bisa jadi memang salah satunya lebih mudah karena Sandra Dewi kan juga seorang public figure, bukan orang baru dalam hal itu. Jadi lebih bisa jaga wajah, jaga perilaku. Itu sih yang ditampilkan. Orang-orang yang sudah biasa di depan kamera, sudah biasa dalam dunia publik gitu ya, entertainment apalagi, itu bukan orang-orang yang katakanlah sulit untuk menyembunyikan ekspresi mereka. Mereka sudah, apakah mereka tadinya pemain sinetron kah, film kah, apakah kemudian dia model semacamnya, itu orang-orang yang biasa untuk tetap tampil senyum misalnya, walaupun hati mereka lagi berantakan misalnya, atau lagi takut, lagi kalut dan sebagainya. Jadi hanya penampilan sekilas tidak bisa kita
jadikan patokan untuk bisa menilai apakah mereka, kalau ditanya apakah mereka menyembunyikan sesuatu, saya pribadi akan bilang sudah pasti mereka nyembunyikan sesuatu, apalagi dalam kasus seperti itu. Sebetulnya dia pasti kepikiran sih, pasti, tapi tidak dalam tingkatan yang bisa membuat dia sangat terganggu sehingga dia nggak bisa senyum lagi gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya dengan berani akan bilang pasti kemungkinan besar Sandra Dewi sudah tahu sebetulnya apa yang dilakukan oleh Harvey gitu, mungkin juga mitra-mitranya gitu. Jadi tinggal bagaimana bukti data yang ada mengaitkan mereka, itu aja sih. Kita hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang telah kita blokir ada kaitannya atau tidak. Nanti kita lihatlah ya, kita masih menelusuri. Dan tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya. Dan tidak terfokus di saudara SD, kan tersangka ada banyak ya. Semua kita telusuri. Kita harus lihat mens rea dan actus reus. Mens rea itu adakah niat jahat daripada balik lagi si Harvey Muiz ini, ada peristiwakah pidananya. Itu pertama. Yang kedua, kita harus juga melihat apakah aliran dana yang diberikan dari Harvey Muiz ini kepada rekening-rekening, apakah itu ke istri atau ke keluarga, itu berasal dari hasil daripada perbuatan melawan hukum. Jadi kalau nanti hasilnya dari perbuatan melawan hukum itu disalurkan kepada pos-pos yang tadi, ya berarti itu adalah hasilnya perbuatan melawan hukum juga, gitu kan? Makanya kita lihat aliran dananya. Nah, itu mesti dicek mendalam. Oke, yang ketiga, istri bisa terjerat juga apa tidak? Pasti bisa. Apakah istri dari diduga tersangka ini bisa menjadi tersangka? Jawabannya adalah bisa. Ini sesuai dengan pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Publik mensinyalir, menduga atau memperkirakan bahwa istrinya SD akan bisa ikut terseret masuk mungkin dengan tindak pidana pencucian uang, bisa-bisa saja. Kasus Rafael Alun menunjukkan seperti itu kok. Istrinya bisa mungkin hanya nanti seperti apa kita lihat saja pihak Kejaksaan Agung. Tapi menurut hemat kami, karena perilaku ini sudah lebih dari bertahun-tahun ya, lebih dari 2-3 tahun, malah kalau nggak salah ini 7 tahun, kami berpikir memang agak sulit untuk memahami bahwa si istri tidak mengetahui hal-hal yang tidak lazim, hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh suaminya. Sulit untuk memahami itu. Tapi kalaupun dia mengatakan tidak mengetahui dan lain-lain, agak sulit juga kita melihat bahwa dari hadiah-hadiah yang bergelimang yang diterima anaknya, sulit ya. Lawang seorang presiden aja nggak gitunya gitu, seorang menteri saja tidak sebegitunya gitu ya. Lalu jangankan dia, Dirut PT Timah mungkin tidak segitunya, Menteri BUMN tidak segitunya, kok suaminya segitunya gitu. Nah jadi agak sulit untuk memahami kalau dia tidak tahu, walau itu hak dia untuk mengatakan tidak tahu, begitu. Dari senyuman yang ditunjukkan oleh Sandra Dewi, disitulah muncul sejumlah kemungkinan jika Harvey Muiz belum bisa dinyatakan sepenuhnya bersalah atas kasus ini. Tentu hal itu berkaca dari praduga tak bersalah yang coba dijelaskan oleh pakar hukum Henry Indraguna, yang menyebut jika aset-aset milik Harvey Muiz bisa saja dikembalikan jika pihak Harvey dapat membuktikan jika barang yang disita bukanlah hasil dari tindak pidana korupsi, melainkan hasil dari usahanya sendiri. Saya sih punya keyakinan bahwa ya HM ini ya, saya singkat HM-nya. HM ini ya cuman ya maaf ya, kalaupun ya ini masih patut digo karena masih tersangka kan, masih tersangka. Saya juga harus menghormatin praduga tak bersalah ya. Itu harus kita hormatin ya, karena ini masih tersangka, belum ada keputusan berkekuatan hukum tetap, jadi tetap masih bisa bersalah bisa tidak ya. Tapi kalaupun nanti putusannya bersalah dan inkrah ya, saya punya keyakinan ini cuma serdadu aja. Kalau pangkat kopral itu iya kan. Nah yang jenderal-jenderalnya di mana ini, iya kan, masih banyak itu.
Jadi ini masih kopral-kopral aja yang ketangkap, ini kopral-kopral. Kebetulan kopralnya ini, kalau saya lihat juga HM ini kan memang dari awalnya dari keluarga kaya. Dia juga sudah berkecukupan. Mungkin kalau dia tidak bermain, mungkin ya, kalau tidak bermain tambang ilegal ini pun juga sebetulnya sudah mampu, sudah cukup kaya lah. Kalau dia ada bisa beli pesawat, beli Rolls Royce, beli rumah di Australia, atau beli barang bermerek. Kan kita tidak tahu uang ini uang yang dipakai untuk membeli ini uang dari mana? Apakah uang yang dipakai dari kejahatan ini, atau uang yang memang dari sumber yang lain? Karena dia dari lahir juga, sepengetahuan saya sudah kaya gitu. Nah ini kan harus dibuktikan. Pembuktian terbalik, lu beli Rolls Royce, mobil Rolls Royce harga 20 miliar lebih. Uangnya dari mana? Apakah uangnya didapatkan dari hasil diduga penambang ilegal, atau dari hasil yang usaha bisnis legal? Kan emang apa bisa? Bisa. Jadi kita nggak boleh pukul rata semua. Nah kalau terbukti, maka kemungkinan putusannya akan disita oleh negara untuk mengurangi kerugian negara. Tapi kalau tidak terbukti, maka harus dikembalikan semua sitaan yang disita oleh penyidik, dikembalikan kepada si pemilik awal. Nah si tersangka ini atau terdakwa nanti di pengadilan bisa membuktikan, misalnya nih Rolls Royce saya beli, disita oleh penyidik nih, diduga uang beli Rolls Royce dari uang tidak pidana korupsi, yaitu adalah penambangan ilegal. Sita boleh sita, ini sita sementara. Penyidik melakukan sita bersama untuk membuktikan nanti di pengadilan. Nah disita dulu demi hukum, boleh sita sementara. Nah setelah itu nanti ini menjadikan bukti. Setelah dijadikan bukti di pengadilan, nanti diputus di pengadilan, dibuktikan oleh si terdakwa, nih saya beli mobil Rolls Royce itu tahun misalnya 2010. Sedangkan penambangan itu baru berjalan 5 tahun yang kemarin, misalnya ini 2024. Berarti 2020, 2019 misalnya. Penambangan ini saya baru bekerja 2019. Sedangkan mobil ini saya beli di 2010. Kan nggak ada kaitannya. Saya bisa buktikan mobilnya beli 2010. Berarti bukan uang dari tindak pidana korupsi dong. Maka mobil Rolls Royce ini harus lepas demi hukum. Penggeledahan dan penyitaan memang ada agak alot sedikit. Tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls Royce dan berupa Mini Cooper. Dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, seperti laptop sebagai barang bukti elektronik, dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini. Dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Uang yang sudah disita itu dari tersangka HLN itu adalah 10 miliar uang rupiah dan 2 juta dolar Singapura dan beberapa perhiasannya. Bukan hal yang tak lazim jika seseorang kerap menjadi bahan perbincangan ketika tengah terbelit dalam suatu masalah, apalagi itu melibatkan sosok publik figur di dalamnya. Dan itulah yang kini sedang menimpa Sandra Dewi, yang tengah menjadi gunjingan halayak luas setelah sang suami, Harvey Muiz, ditetapkan menjadi tersangka kasus mega korupsi yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Meski banyak sanksi sosial yang harus diterimanya, Sandra Dewi justru lebih memilih diam dengan cara menutup semua kolom komentar media sosialnya. Entah apa maksud dari Sandra Dewi melakukan itu semua. Namun, pada kesempatan kali ini, hal itu akan dijawab oleh Nur Cahyati, selaku psikolog yang mencoba menafsirkan maksud dan tujuan yang akhir-akhir ini dilakukan oleh Sandra Dewi. Yang jelas kita sebagai orang luar nggak akan pernah tahu ya suasana hati seseorang itu dalamnya itu seperti apa sih, pergolakannya, konfliknya gitu, atau kesulitan-kesulitan ataupun bagaimana dia harus berjuang untuk tetap menampilkan ketenangan gitu ya di halayak. Itu kita nggak tahu lah kesulitannya seperti apa. Tapi yang jelas pada saat dia memutuskan menikah dengan seseorang dengan latar belakang pekerjaannya sedemikian, pasti dia paham betul resiko yang akan dihadapi kelak seperti apa. Nah ini yang pastinya lambat laun ia bangun sendiri gitu ya, kesiapan mentalnya,
bagaimana dia kelak harus menghadapi berbagai resiko yang menyertai atas pilihan tersebut dan lain sebagainya. Jadi kalaupun dan seiring perjalanan pernikahan ini kan pasti suami istri juga ada pembicaraan gitu ya, diskusi mengenai apalah keadaan yang terjadi di pekerjaan, kesulitan-kesulitan yang muncul gitu ya, konflik-konflik yang terjadi ataupun mungkin kendala-kendala yang akan dan harus dihadapi. Nah, inilah yang sebenarnya bisa membantu seorang istri untuk bersiap menerima atau menghadapi berbagai kondisi atau kenyataan yang mungkin buruk sekalipun. Dengan yang kondisi yang terjadi saat ini gitu ya, yang pasti dia harus berupaya betul-betul menahan diri untuk memastikan bahwa tindakan, sikap maupun perkataan yang dia tampilkan itu tidak menjadi polemik atau menambah kekisruhan dari masalah yang ada gitu ya. Betul-betul dia menjaga, membawa diri dengan hati-hati gitu, memastikan bahwa tindakannya memang aman, tidak menjadi satu bumerang untuk dirinya maupun keluarganya. Yang pasti pada saat problem atau masalah ini menjadi konsumsi publik gitu ya secara tidak langsung, maka pasti akan punya pengaruh besar terhadap mental orang tersebut. Kembali lagi, yang pasti karena kesadaran bahwa oke, ini satu situasi yang suka tidak suka, mau tidak mau dia harus hadapi, dia harus terima ya konsekuensi dari pilihan tersebut. Meskipun berat, dia harus tetap berupaya memperjuangkan ketenangan untuk dirinya, anak-anak, maupun memastikan bahwa tindakannya memang akhirnya tidak menjadi permasalahan baru atas masalah yang dihadapi oleh suaminya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.